Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai alternatif paradigma pembelajaran. Video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen ampuh Pak Enjang Supriyatna, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hati Aulia dari kelas 4B dengan nomor NPM 191063101812. Perkenalkan, nama saya Malvin Reki Pramesta, NPM 19106310805152. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NPM 19106310800107. Pendahuluan. Perubahan paradigma pembelajaran ditujukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran sebelumnya, sehingga tercipta siswa-siswa yang terdidik dan cerdas. Dengan paradigma baru, diharapkan praktek pembelajaran akan digeser menjadi pembelajaran yang lebih bertumpu pada teori kognitif dan konstruktivistik. Pembelajaran akan berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual yang berlangsung secara sosial dan kultural, mendorong siswa membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri dalam konteks dan belajar dimulai dari pengetahuan awal dan perspektif budaya. B. Perlunya paradigma pendidikan. Dalam upaya membangun masyarakat yang terdidik dan cerdas, maka mau tidak mau harus mengubah paradigma dan sistem pendidikan. Formalitas dan legalitas tetap saja menjadi sesuatu yang penting, tetapi harus diingat bahwa substansi juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan hanya untuk mengejar tatanan formal saja. Hal ini bukan berarti menghapus formalitas yang telah berjalan, tetapi menata kembali sistem pendidikan yang ada dengan paradigma baru yang lebih baik. Adanya perubahan paradigma yang baru diharapkan pembelajarannya berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual. Pembelajaran sebagai pilar utama pendidikan. Komisi Pendidikan untuk abad 21 melihat bahwa hakikat pendidikan sesungguhnya adalah belajar. Pendidikan bertumpu pada 4 pilar, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, learning to live with others, dan learning to be. Learning to know adalah upaya memahami instrumen-instrumen pengetahuan, baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Sebagai tujuan, pengetahuan yang telah didapatkan selama proses pembelajaran bisa bermanfaat dalam peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta penemuan di dalam lingkungannya. Jadi, pengetahuan dapat kita peroleh dengan upaya-upaya yang dapat membantu memperoleh pengetahuan dari berbagai aspek. Pada dasarnya, pemerolehan pengetahuan itu tidak terbatas dan berlangsung secara terus-menerus sampai akhir hayat. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Learning to live together, learning to live with others pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dapat membantu peserta didik dalam menjalin suatu hubungan yang baik dengan teman, keluarga, ataupun dengan lingkungannya. Learning to be, sebagaimana telah diungkapkan secara tegas oleh Komisi Pendidikan, bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaknya mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, intelijensi, kepekaan, rasa etika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan diharuskan dapat
mengembangkan potensi yang dimiliki setiap orang. Pembelajaran sebagai proses pemberdayaan. Guru hendaknya dapat memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didiknya untuk mencari berbagai sumber yang dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta pemahaman peserta didik tentang aspek yang ia pelajari. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat berpikir kreatif, mandiri, dan dapat membangun diri dan masyarakatnya, menurut Tilar tahun 2000. Menurut Droz tahun 2000 mengemukakan bahwa selayaknya guru tidak secara gegabah melihat kesalahan siswa, akan tetapi lebih baik mencari isi positif dan berusaha memberikan pujian. Seandainya diperlukan teguran, hal itu hendaknya tidak dilakukan dengan nada membenci. Dalam proses pembelajaran, pengenalan terhadap diri sendiri ataupun kepribadian diri merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan diri. Pengenalan terhadap diri sendiri berarti kita dapat mengenal kelebihan-kelebihan untuk mencapai hasil belajar yang kita harapkan. Di sisi lain, kita juga dapat mengenal kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. Jika kelemahan itu tidak dapat dipahami dengan baik, maka dapat berpotensi terjadinya kegagalan dalam proses pembelajaran. Paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme merupakan respon terhadap berkembangnya harapan-harapan baru berkaitan dengan proses pembelajaran yang memungkinkan peran aktif dalam merekayasa dan memperkasai kegiatan belajarnya sendiri. Dalam hal ini, siswa dituntut aktif dalam pembelajarannya sehingga tujuan yang dicapai dapat tercapai dengan maksimal. Hampir semua kalangan yang terlihat di dalam ini mengkaji masalah-masalah pembelajaran, mengetahui bahwa konstruktivisme merupakan paradigma alternatif pembelajaran yang muncul sebagai revolusi ilmiah yang terjadi beberapa dewasa belakangan ini. Dalam sebuah kesimpulannya, Glaserfeld dan Kirchner Aunurrahman 2012 memberikan penekanan tentang 3 hal mendasar berkaitan dengan pemahaman terhadap gagasan konstruktivisme, yaitu 1. Pengetahuan bukanlah merupakan kelompok konstruktivisme kenyataan melalui kegiatan subjek. Yang kedua, subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. Dan yang ketiga, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan dan konsepsi itu berlaku bila berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. Demikian video penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.